320 320. Awalilah kurangmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan permohonan agar cinta Tuhan dan Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perayaan Ekaristi kita untuk minggu biasa yang ke-16. Nanti dalam bacaan ini kita akan merenungkan bersama. Minggu lalu kita merenungkan tentang panggilan hidup, di mana Tuhan yang memanggil kita dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan intensi dari panggilan Tuhan itu, dan panggilan itu senantiasa mengarahkan kita kepada rahmat atau kepada kebaikan. Minggu ini kita akan merenungkan bagaimana dalam panggilan itu ada Tuhan, ada Yesus yang menggembalakan kita, dan kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena Dia akan senantiasa mengantar, menggembalakan kita ke tempat yang penuh dengan rahmat, sukacita, dan kedamaian. Mari di awal perayaan ini kita merenungkan perjalanan hidup kita, menyesali dosa-dosa kita, dan memohon ampun di hadapan Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kita. Kita mengakui di hadapan Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan 356 356. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan budi kepada Allah yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, ya surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku, dan aku akan mengangkat gembala-gembala atas mereka. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing dan domba gembalaanku hilang dan terserah. Sebab beginilah Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam selamanya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah nama yang diberitakan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Halaman 849.
Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya membatalkan Injil. Setelah menunaikan keputusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan terang ke tempat yang sunyi." Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Panggilan hidup, dan minggu ini kita belajar tentang Yesus atau Tuhan yang menjadi gembala kita. Kalau seorang gembala itu menjaga kawanan kita, pasti kawanan ini tidak akan lari atau pergi dari tempat di mana dia seharusnya berada. Kalau kita lihat misalnya ada binatang ternak yang kadang-kadang bebas di jalan, kambing,
itu tidak dikawal oleh penggemalanya, maka kambing itu atau sapi itu akan makan apa saja yang menurut dia baik dan apa saja yang dia. Makanya kalau kambing itu dilepas lalu kemudian memakan tanaman atau pucuk dari sebuah tanaman, maka betul itu tanaman itu akan mati, betul kan? Kalau sudah dia makan pucuknya, orang biasa mengatakan demikian. Tahun 2017 ketika kami bersama dengan pengurus gereja, beberapa pengurus gereja ke Padang Sampah untuk perkawinan salah seorang umat di Mangkutanah, juga seorang pengurus gereja. Lalu ketika kami pulang, kami tabrak sapi di jalan. Lalu sebagian ibu mengatakan, lari ke pastor, lari ke pastor. Lalu saya mengatakan, bagaimana kita mau lari? Sapi ini ada di depan mobil tidak bisa maju. Sebagian berpikir yang kami tabrak ini adalah orang motor yang berkendara motor, tetapi yang tabrak adalah sapi. Ternyata justru yang punya itu takut datang karena ya, dalam tanda petik gembalanya salah, karena tidak menggembalakan sapinya di mana di tempat yang seharusnya berada, bukan di tengah jalan, di jalan. Nah demikian sebenarnya kalau kita tanpa gembala, kita tanpa pemimpin, maka yang terjadi akan menjadi amunani. Tapi jadi tidak jelas. Tapi saya bayangkan seandainya kita tidak ada pemerintah yang besar, tanda petik mengembalakan kita dalam pemerintahan, mungkin kita akan hidup berdasarkan kemauan kita pribadi, berdasarkan kemauan keluarga, berdasarkan kemauan kelompok dan kepentingan diri sendiri dan kelompok, akan menjadi aku mau. Kalau kita menempatkan Yesus Tuhan sebagai pemimpin gembala kita dan kita ini adalah kawanan dombanya, yakinlah kita tidak akan kekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Minggu lalu kita lakukan, kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan pasti akan membimbing kita, menyertai kita, dan pasti Tuhan juga akan memberi rahmat kepada kita. Menjadi jelas bagi kita bagaimana ketika diri kita berada dalam kawanan penggembalaan Tuhan Yesus Allah, maka kita akan senantiasa berada dalam situasi yang penuh dengan rahmat, yang diungkapkan Rasul tadi, tidak kekurangan. Tetapi yang tidak dalam Tuhan yang mengembalakan kita dan yang menuntut kita, maka semuanya akan menjadi baik. Aku tidak takut akan bahaya. Mengapa? Karena kita tahu, kita yakin, dan kita percaya, dan kita mengalami bahwa Tuhan senantiasa beserta kita, yang menyayangi kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita, kawanan domba gembalaannya. Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus Putra untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan umat beragama, ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat pengembalaan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami selalu bersikap rendah hati dan mau belajar orang lain demi perkembangan hidup kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita persembahkan ungkapan syukur, permohonan, doa harapan kita kepada Tuhan
pandemi ini, semoga umat di stasi ini berkat misteri salib Tuhan Yesus dibebaskan dari wabah dan senantiasa dan ada dalam kemurahan perlindungan Tuhan, sehat walafiat, dan tetap diberi rahmat dalam melaksanakan tugas panggilan pekerjaan sehari-hari untuk hidup keluarga, kebahagiaan sejahtera keluarga, dan juga kebaikan sesama. Semoga yang mengalami sakit karena usia lanjut, juga Bapak Intan yang mengalami kanker getah bening, dan juga kita persembahkan Bapak Nober yang memohon kemurahan Tuhan dalam isolasi mandiri sebelum turun dari kapal. Semoga Tuhan berbelas kasih kepadanya, menganugerahkan kesehatan yang prima sehingga ia boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarganya, dan juga semua saja saudara-saudara kita yang sakit. Secara khusus Bapak Kadis Suara, Bapak Tika yang menjalani isolasi di rumah sakit, kita mohon semoga Tuhan berbelas kasih, memberikan kebaikan kepadanya, dan juga bagi istri dan anak-anaknya senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan serta diberi kekuatan rahmat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Gembala kami, dan kami senantiasa Engkau tuntun ke tempat yang baik. Kami senantiasa mengharapkan Engkau senantiasa memberi rahmat kepada kami, rahmat yang selalu kami butuhkan, kesehatan, kebaikan, kesejahteraan, dan semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tetapi semuanya itu kami bawa dalam percaya bahwa segala sesuatu berasal darimu, sambil membawa seluruh harapan kami. Semoga Tuhan Sang Gembala yang baik senantiasa memberikan apa yang kami perlukan dalam hidup kami, mengabulkan doa-doa harapan permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami hingga sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan itu. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Engkau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah, Tuhan, sekarang Kau hidup, perkasa hidup selama, dalam daya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap
kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami korban iman yang telah menikah dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Tuhan yang agung pantas dikenal, Tuhan yang pengasih dan penyayang, orang yang takut akan Dia diberinya makan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra berkenan menjadi santapan bagi kami, sekaligus juga menjadi gembala yang menuntun kami ke tempat yang penuh dengan rahmat. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira, dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari sebagai kawanan domba gembalaannya. Sebab sabda Putra-Mu itu merupakan jalan, kebenaran dan kehidupan bagi kami, kini dan sepanjang segala masa.
Selamat pagi, menjelang siang, dan juga kami mewakili umat kasih dari hidup mengucapkan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Pastor yang sudah boleh melayani komuni sholat ibadah Sabda pada hari ini. Kami sangat mengucapkan itu mengucapkan ucapan terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan pengumuman minggu ini, pengumuman untuk minggu depan. Petugas liturgi, petugas ibadat, Mama Glendi, Dirijen, Mama Gedi, Lektor, Mama Sela, doa umat, Mama Pipi, Mazmur, Mama Ika. Yang bertugas mendampingi kami, Mama Gedi. Yang bertugas membersihkan gereja, keluarga Bapak Mono. Selanjutnya kumpulan minggu depan bertempat di rumah keluarga Bapak Ika, pemimpin Saudari Pester, lagu Nindi. Selanjutnya melalui kesempatan ini Kami sama pengurus yang dipercayakan mengucapkan ucapan terima kasih kepada kita umat atas kebersamaan yang telah kita lakukan, yaitu kemarin sudah mencetak batako yang ada di samping ini. Atas partisipasi kita, kami ucapkan ucapan terima kasih, dan kami mohonkan bagi keluarga yang belum memasukkan partisipasi supaya bisa kita masukkan juga. Selanjutnya tentang pembangunan kita, ya bagaimana yang kita programkan, yaitu pembangunan pagar. Saya terus terang sampaikan beberapa hari lalu ada saudari kita dari unit 1 sudah menelpon bagaimana program pembangunan pagar. Saya jawab, ya nanti kami hubungi kalau kami sudah butuh. Ya, dalam artian kita juga sebagai tuan rumah malu menerima bantuan kalau kita belum berbuat. Jadi untuk itu terima kasih, kita sudah banyak melakukan hal. Jadi untuk itu saya mewakili pengurus pembangunan yang ada. Jadi untuk program ke depan kita tentang pagar ini, kami sudah berbincang-bincang dengan pengurus pembangunan. Karena kita hanya kurang lebih 15 kakak dan yang lengkap kurang lebih 10 kalau tidak salah. Jadi untuk program itu tentang penggalian cagar ayam, karena kita akan cagar ayam itu di depan. Terus saya 15 tiang. Jadi nanti bagaimana kalau kita sepakati kita curung-curung lagi. Apakah nanti satu bagi yang kuat-kuat ya mungkin satu lubang satu keluarga. Tuhan beserta kita. Saudara-saudari sekalian, apa yang kita persembahkan dalam Ekaristi Kudus ini senantiasa dilindungi, dituntut dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi dan kita diutus. Puji syukur 542, 542.